Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yaitu Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kelas rangka. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Perkenalkan, saya Muhammad Adnan Hariri, NIM 105 yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami yang bernama Mutiara Maulida NIM 110, Masyura Awali Zahra NIM 117, Nadia Rismala Dewi NIM 121, Agesti Hakiki NIM 126, Nungsi Fatimah NIM 135, Ulfa Isnaini NIM 142, Indah Setiawati NIM 144, dan Lintang Elita NIM 221. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama, pengertian model interaksi PKR. Model interaksi adalah suatu hubungan yang terjadi antara pendidik dengan siswanya dan antara siswa dengan siswa yang lain dalam satu kesatuan dalam tujuan yang sama. Dengan demikian, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan pesan yang disampaikan oleh guru dapat diterima oleh siswa secara utuh dan tentunya tujuan pembelajaran akan mudah tercapai. Dalam proses belajar mengajar, tentu tidak terlepas dari adanya suatu interaksi. Karena tanpa adanya interaksi, maka di dalamnya proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Interaksi ini akan terlaksana jika ada hubungan yang baik antara guru dan siswanya. Untuk menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa, maka seorang guru hendaknya dalam berinteraksi menggunakan model interaksi yang bisa membuat siswa lebih aktif, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Prinsip-prinsip model interaksi PKR. Prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran kelas rangkap meliputi beberapa prinsip umum dan khusus. Prinsip umum. 1. Penganekaragaman pembelajaran. 2. Pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar. 3. Penerapan aneka pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 4. Penekanan pada pencapaian dampak instruksional dan dampak pengiring. Prinsip khusus. 1. Keserempakan kegiatan belajar mengajar. 2. Kadar tinggi waktu keaktifan akademik. 3. Menggunakan model pembelajaran kelas rangkap yaitu seperti PKR 221, PKR 222, dan PKR 333. Materi yang selanjutnya, macam-macam model interaksi dalam PKR yang ideal. Yang pertama, proses belajar arahan sendiri atau PBAS. Model PBAS ini diadaptasi dari model Thomas Stretch and Carley tahun 1988 dalam militer tahun 1991. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Dalam model ini, peran guru benar-benar sebagai pengarah dan pemberi kemudahan belajar siswa. Yang kedua, proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Yang A, olah pikir sejoli atau OPS. Model OPS ini diadaptasi dari model Think, Pair, Share dari Kagan tahun 1990. Model ini menitik beratkan pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Model ini dapat digunakan dalam kelas PKR khususnya dalam satu atau lebih mata pelajaran yang menampilkan satu topik umum yang ditata menurut arasnya. B. Olah pikir berebut atau OPB. Model OPB ini diadaptasi dari model round robin dari Kagan tahun 1990. Model ini termasuk ke dalam proses curah pendapat atau yang dirangsang dengan pertanyaan menyebar, yakni pertanyaan yang menuntut banyak jawaban yang bervariasi. Pola PKR yang cocok sebagai arena penerapan ini adalah pola satu atau lebih dari satu kelas dalam satu ruangan untuk membahas satu atau lebih dari satu mata pelajaran yang mempunyai topik umum
yang ditata dengan suatu kesimpulan. Tetapi untuk melihat sebanyak-banyaknya siswa dalam menggali sebanyak-banyaknya pendapat, peran guru adalah yang utama sebagai penanya, moderator, dan juga manajer kelas. C. Konsultasi intra kelompok. Model KIK ini diadaptasi dari model Teammate Consult dari Kagan tahun 1990. Tujuan model ini untuk mengembangkan kemampuan dan kebiasaan saling berbagi ide dan membuat kesepakatan bersama mengenai sesuatu hal serta menuangkan hasil kesepakatan itu dengan bahasa sendiri. Model ini diterapkan dalam kelas PKR baik yang dilakukan dalam satu atau lebih dari satu ruangan. Pokok yang dipelajari dapat berupa topik dalam satu atau lebih dari satu mata pelajaran. Yang perlu dicatat ialah mengelompokkan siswa sebaiknya menurut kelas. Mungkin akan lebih cocok jika digunakan di kelas 4 ke atas di mana siswa sudah bisa menuliskan buah pikirannya. D. Tutorial teman sebaya atau TTS. Model TTS dirancang untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Miller tahun 1991 memberikan beberapa saran untuk berhasilnya program tutorial teman sebaya. Ada 8 tutorial teman sebaya sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai. Yang kedua, jelaskan tujuan itu kepada seluruh kelas. Yang ketiga, siapkan bahan dan sumber belajar yang memadai. Yang keempat, gunakanlah cara yang praktis. Yang kelima, hindari kegiatan pengulangan yang telah dilakukan oleh guru. Yang keenam, pusatkan kegiatan tutorial pada keterampilan pikiran yang diminta di kelas. Siswa diberikan latihan singkat mengenai yang akan diajarkan tutor. Yang kedelapan, lakukan pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi melalui tutorial. Dalam memanfaatkan tutor sebaya, guru berperan sebagai manusia yang akan dimintai keterangan, petunjuk, dan sarannya oleh siswa. Tutorial lintas kelas atau TLK. Model TLK digunakan secara lintas kelas. Siswa kelas yang lebih tinggi, misalnya siswa kelas 6 yang pandai ditugasi untuk membantu kelompok siswa kelas di bawahnya. F. Diskusi meja bundar atau DMB. Maksud dari diskusi meja bundar adalah bagaimana mengatur siswa dalam kelompok diskusi dapat saling melihat satu dengan yang lain. Model DMB ini diadaptasi dari model Roundtable dari Kagan tahun 1990. Tujuan model ini ialah mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. G. Tugas diskusi resitasi atau TDR. Model TDR merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok digunakan di kelas 4 ke atas. Tujuan model ini tertuju pada pengembangan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerjasama. Dan H. Aktivitas tugas tertutup atau ATTU dan aktivitas tugas terbuka atau ATTA. Model ATTU dan ATTA merupakan model pemberian tugas. Tidak memiliki langkah khusus karena itu berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Yang khas dalam kedua model ini ialah bersifat isi tugasnya. Materi selanjutnya yaitu memelihara suasana belajar pada penerapan model interaksi dalam PKR. Dalam memelihara suasana belajar pada penerapan model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap atau PKR, guru harus mampu untuk memelihara suasana belajar yang kondusif. Untuk menghadapi keadaan kelas dalam PKR, kita sebagai guru dituntut untuk mampu yang pertama memelihara disiplin kelas untuk memungkinkan setiap siswa selalu berada dalam tugas belajarnya dan tidak mengganggu siswa lainnya. Yang kedua, menciptakan dan memelihara suasana kelas yang menarik. Artinya, siswa dan guru merasa betah dan menyenangkan. Artinya juga siswa dan guru tidak merasa bosan melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, harus selalu sadar dan merasa terikat oleh tujuan belajar yang telah dirumuskan, dengan tepat berani mengambil keputusan transaksional, yakni keputusan yang diambil pada saat
saat berlangsungnya pembelajaran demi mencapai hasil belajar siswa yang setinggi-tingginya. Guru yang mampu untuk memelihara suasana kelas artinya sudah mampu untuk melaksanakan pembelajaran kelas rangkap yang ideal. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kelas rangkap menurut Susilowati dalam bukunya. Bahwa kekurangannya yaitu yang pertama, keterbatasan berbagai sumber belajar untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, terutama yang berupa buku-buku teks, bahan belajar yang lainnya, dan alat bantu mengajar. Dan yang kedua, jika siswa dalam kelas jumlahnya lebih dari 25 siswa, maka kelas PKR harus dibagi menjadi 2 kelas. Yang ketiga, tidak semua guru memiliki kemampuan mengelola siswa heterogen dalam ruangan yang sama. Kemudian kelebihannya yaitu peserta didik mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan kebiasaan bekerja secara independen dan keterampilan belajar sendiri. Yang kedua, kelompokan di antara para siswa yang berbeda usia dan tingkatan mempunyai kecenderungan berkembangnya etika, kepedulian, tanggung jawab kelompok. Dan yang ketiga, peserta didik mengembangkan sikap positif tentang saling membantu satu sama lain. Yang keempat, para siswa yang belajar dalam kelas rangkap akan lebih berkembang dengan perpaduan antara strategi pembelajaran kelas rangkap, pembelajaran kooperatif, kelompok yang beragam, tugas-tugas yang menunjang perkembangan, pendekatan tutor multi usia, waktu yang luas, dan evaluasi yang positif. Sekian, terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model interaksi PKR. Menurut Wardani, dalam bukunya Hakikat PKR menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model PKR adalah kekurangannya yang pertama, siswa tidak dapat fokus dengan apa yang dipelajari atau yang dikerjakan karena terganggu dengan aktivitas kelas lain. Yang kedua, tidak semua guru memiliki kemampuan mengelola siswa heterogen dalam ruangan kelas yang sama. Yang ketiga, bertambahnya pekerjaan administratif, pekerjaan akademik, pelayanan, dan tanggung jawab guru terhadap siswa karena guru mengajar kelas rangkap. Kelebihannya yang pertama, kegiatan pendahuluan dan penutup masing-masing kelas dapat dilakukan secara bersama-sama dalam ruangan yang akan digunakan untuk pembelajaran. Yang kedua, tidak membuang waktu terlalu banyak dalam pembelajaran sebab 2 kelas melakukan pembelajaran dalam satu ruangan secara bersama-sama. Yang ketiga, guru mudah dalam melakukan pemantauan terhadap siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, menghemat tenaga guru karena tidak perlu berpindah-pindah ruangan. Yang kelima, membina persahabatan antar kelas. Yang keenam, guru lebih kreatif dan dalam merancang. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Jadi kesimpulannya adalah model interaksi yang ideal dalam PKR haruslah mampu mengakomodasi keragaman kemampuan dan kebutuhan belajar siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan kolaboratif. Pada dasarnya ada 2 format atau bentuk atau model metode pembelajaran dalam PKR, yaitu proses belajar arahan sendiri atau PBAS dan proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS. Model pertama menitik beratkan pada inisiatif atau berbuat atas dorongan sendiri dan merupakan belajar perorangan. Sedangkan yang kedua menekankan pada cara belajar bersama atau cooperative learning. Model PBMKS mencakup model seperti olah pikir sejoli atau OPS, olah pikir berebut atau OPB, konsultasi intrakelompok atau KIK, tutorial teman sebaya atau TTS, tutorial lintas kelas atau TLK, diskusi meja bundar atau DMB, tugas diskusi resitasi atau TDR, aktivitas tugas tertutup atau ATTU, aktivitas tugas terbuka atau ATTA.
Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.